Shalom, jemaat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu yang ikut di Zoom ini. Kita bertemu kembali dalam persekutuan Selasa kita, dan kita bersyukur karena cinta kasih Tuhan yang terus nyata dan meneguhkan kita. Untuk itu saat ini pun satu pujian yang akan kita pujikan, meneguhkan kita bahwa sungguh-sungguh kasih Tuhan kita itu ada untuk kita dan senantiasa lembut, menyapa, memanggil, meneguhkan kita di tengah-tengah segala suka duka yang kita hadapi. Kita pujikan kasih Tuhanku lembut. Mari Bapak Ibu kita bersahati di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh-sungguh kami memiliki Allah yang kasih-Mu sungguh lembut atas setiap kami anak-anak-Mu, kami orang berdosa di muka bumi ini yang Engkau panggil, Engkau teguhkan, Engkau sapa dengan cinta kasih-Mu sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kelegaan, mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Itu membawa kami terus ingin mengalami kasih-Mu yang besar dalam hidup kami sampai akhir hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah penghayatan syukur kami karena kasih-Mu yang begitu lembut dan besar untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kami ingin belajar melalui firman-Mu. Teguhkan kami Tuhan, tuntun kami, sehingga melalui rasa syukur kami, dengan pembelajaran yang kami lakukan, kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perjuangkan di tengah-tengah tantangan suka duka kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 akan dibacakan oleh Bapak terkasih, Pak.
Pembacaan firman Tuhan dari Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8 demikian. LAI memberikan judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab pada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Namun, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Pria sudah membacakan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, ada anggapan, ada orang-orang yang mengira bahwa ketika kita tahu bahwa Allah adalah kasih, karena dalam kehidupan beriman, saya yakin agama apapun, tapi terutama penghayatan kita terhadap Kristus, yang kita sadari itu bentuk kasih Allah, sehingga pemahaman Allah adalah kasih, membuat beberapa orang meyakini kalau ia berbuat dosa, ia tidak akan dihukum, gitu ya. Mereka percaya bahwa meski mereka berbuat dosa sebanyak mungkin, Allah akan tetap mengasihi dan tidak akan menghukum mereka. Jemaat terkasih, menurut saya ini adalah pemahaman yang salah kalau kita berpikir, oh iya, tahu Allah adalah kasih, sehingga ya suka-suka gue, kata anak muda begitu ya, orang tua terkasih kami yang ada di Zoom ini ya. Sehingga biarlah apapun kulakukan, toh Allah itu kasih, Allah itu mengampuni. Sehingga kadang-kadang teman-teman kita, sahabat kita yang lain mengatakan orang Kristen enak ya, mengaku dosa tiap minggu, terus buat dosa lagi, nanti ngaku dosa lagi, diampuni sama Allahnya gitu ya. Tapi menurut saya jemaat terkasih, kalau kita berpikir seperti ini dan membenarkan apa kata orang-orang di sekitar kita tentang penghayatan iman kita, maka kita harus bertobat. Bertobat secara pemahaman sehingga mengubah apa yang menjadi perilaku tindakan kita. Karena pada dasarnya memang Allah memang setia mengasihi kita. Itu hal utama. Allah setia mengasihi kita. Bahkan keberdosaan kita pun yang begitu besar ini tidak mampu membatalkan, mengubah kasih Allah itu. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab yang menunjukkan Allah yang tadinya mau menghukum, mau memberikan sesuatu yang besar, tapi akhirnya ia ubah. Walaupun ada satu kisah di mana kita tahu peristiwa air bah, itu sesuatu yang kalau dibilang itu sangat-sangat luar biasa loh bagi kisah kita di Alkitab yang Tuhan ternyata mampu gitu ya. Tapi ketika Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada seorang Nuh, itu pun menunjukkan sebenarnya Tuhan tetap menunjukkan ia memberikan kesempatan mengasihi kita manusia. Nah, jemaat yang terkasih,
Ketika kita tahu Allah mengasihi kita, Allah setia meneguhkan kita, disinilah kita sebenarnya pada bacaan Roma, Paulus tadi, ingin meneguhkan kita, ingin menuntun kita, jangan sampai salah mengerti. Sekalipun pada konteks saat itu ada orang Yahudi yang sudah bersunat yang merasa kami lebih dibanding mereka yang non-Yahudi yang justru tidak bersunat, bukan umat pilihan gitu ya. Ada dinamika itu yang muncul pada saat itu. Bahkan menurut saya sampai kita konteks saat ini pun agama-agama gitu ya, kita pun orang-orang beragama sering begitu. Kita yang lebih dibenarkan, lebih ini dibanding yang lain. Pemahaman ini ternyata sesuatu yang memang wajar muncul. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita beragama, kita memang perlu betul-betul memegang iman kita. Tetapi dalam konteks ini, Paulus ingin mengatakan bahwa kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang berdosa. Bagi mereka yang memang menganggap dirinya pilihan Allah dan bersunat, ya memang ada kelebihan. Karena bagi mereka lah dipercayakan firman Allah dari awalnya, gitu ya, dari awalnya. Tetapi bukan berarti mereka yang di luar, yang tidak bangsa pilihan, yaitu orang Yahudi ataupun yang tidak bersunat, bukanlah orang-orang yang tidak dipercayakan firman Tuhan. Justru Allah yang kasih itu, dia akhirnya memberikan firman itu, kebenaran itu kepada semua umat untuk mengalami kasih yang nyata dari Allah. Justru kita manusialah yang ketika sudah tahu Allah itu kasih dan setia kepada kita umatnya untuk menunjukkan penyertaan, menunjukkan berkat, mukjizat ataupun kebaikan-kebaikan dari hal terkecil sampai terbesar, manusialah yang sering gagal untuk setia kepada Allah yang setia itu, untuk menunjukkan kasih kebaikan kepada sesama, seperti Allah mengasihi semua orang, mengasihi kita umat manusia. Jadi jemaat yang terkasih, dengan pemahaman ini sebenarnya kita mau diteguhkan. Ketika kita sadar Allah kita itu kasihnya besar, setia kepada kita seharusnya bersikap sungguh-sungguh juga mengasihi dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan seenaknya, bukan menyepelekan, atau justru suka hati dengan hidup kita sehingga kita hidup cemar. Perhatikan tadi ayat Roma, boleh kita lihat di ayat 8, Bapak Ibu terkasih. Saya baca yang bukan TB2 ya, tapi begini isinya. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sebenarnya kalimat ini mau mengatakan ada orang-orang yang yaudah kita nggak apa-apa berbuat jahat, biar nanti juga padanya akan ada sesuatu yang baik kok dari Tuhan, akan diampuni. Itu tadi seperti yang di awal saya bilang, akan nanti ada kesempatan kok gitu ya, nanti kita akan tetap ditolong, diampuni oleh Tuhan, sehingga kita buat jahat aja nggak apa-apa. Sesekali korupsi, sesekali lah kita nggak usah ibadah, padahal sebenarnya alasannya bukan karena hal yang prinsip sakit atau sesuatu yang penting begitu ya. Sesekali lah kita nggak usah ngapain persekutuan gitu ya. Aduh, nggak usah lah kita nolong orang gini-gini. Nah, banyak hal Bapak Ibu yang kita sengaja berbuat jahat dalam tanda petik, tidak hanya soal ritual tapi juga kepada orang lain, kepada sesama gitu ya. Udah kita kasar aja, kita hukum dia, kita hakimi gitu ya. Nah, itu menurut saya Bapak Ibu hampir sama dengan kalimat yang disampaikan oleh bacaan ayat 8 kita. Kita buat jahat aja, nanti akan baik yang timbul. Tuhan akan ngampuni. Nanti ini akan menjadi sebuah perubahan, mungkin gitu ya, yang baik. Ya, namanya kalau kita mengharapkan yang baik, harusnya aksi kita juga yang baik ya, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita udah memancing yang baik itu, tapi dengan sesuatu yang jahat, menurut saya kok kayaknya kurang pas gitu ya. Makanya saya kayak
anak zaman now yang hobi ngeprank gitu ya. Ibu bapak tahu ya, ngeprank yang iseng-iseng kepada temannya, yuk kita kerjain, kita bohong ini, biar nanti akhirnya kita akan buat selamat ulang tahun kah atau apa gitu ya. Nah, menurut saya Bapak Ibu terkasih, pranknya, kalau pranknya berlebihan yang akhirnya justru sesuatu yang jahat, menurut saya kok kayaknya kita orang percaya nggak usah lah ya ikut-ikutan tren yang zaman now itu. Karena pada akhirnya oke lah, orang yang kita prank itu nanti akan memaklumi karena maksudnya baik mungkin gitu ya. Tapi menurut saya ketika hati mereka sudah kita buat terluka karena prank yang sebenarnya sebuah kebohongan, waduh kok kayaknya menyedihkan gitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, pada momen firman hari ini, karena firman besar kita pada minggu kemarin, pikullah kuk dan belajar daripadanya, kita diteguhkan untuk merayakan cinta kasih Allah yang memberikan kita kelegaan, memberikan kita ketenangan, dan ketika dia memberikan kita tanggung jawab untuk belajar daripadanya dan melakukan firman-Nya, perjuangkanlah itu dengan taat, dengan setia, karena dengan demikianlah kita sungguh-sungguh merayakan kasih Allah. Jadi nggak ada cerita Bapak Ibu terkasih yang kita akhirnya udahlah sesekali nanti juga Tuhan akan mengampuni. Udahlah sesekali aku melanggar nanti juga akan bisa ngaku dosa, udah beres. Aduh jauh-jauh deh Bapak Ibu ya pikiran seperti itu di kita yang seolah-olah mempermainkan Tuhan. Tuhan maaf ya kali ini aja ya aku buat ini Tuhan, tolong ya Tuhan, ini terdesak. Aduh kayaknya kok kayaknya aneh ya jemaat terkasih ya. Tapi harus selalu kita perjuangkan. Terus perjuangkan supaya sukacita, damai, kebahagiaan mengikut Tuhan itu, kelegaan serta sukacita menerima kuk yang diberikan Tuhan itu memang tidaklah berat, tapi sebenarnya enak atau menyenangkan. Versi TB2 ya, kuk itu enak. Kuk itu menyenangkan kalau kita memang melakukannya karena kita merayakan kasih Allah yang luar biasa itu. Selamat menghayati kasih Allah, jemaat terkasih, dan selamat melakukan firman-Nya dengan sukacita, karena sungguh kasih Allah itu besar untuk kita. Dan selamat terus untuk setia dan berjuang memikul kuk tanggung jawab firman kehendak Tuhan yang diletakkan kepada kita dengan semangat, dengan sukacita, sehingga sungguh-sungguh kuk itu enak dan menyenangkan karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami menyadari umat-Mu yang penuh kesadaran tahu bahwa kami memperoleh kebebasan kami sebagai orang berdosa menjadi anak yang dikasihi oleh Allah itu karena Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kami, umat-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah menghayati betapa baiknya Engkau ya Bapa akan kami anak-anak-Mu. Biarlah dengan syukur juga, dengan kasih juga, kami menerima tanggung jawab melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah bumi ini dengan sukacita, dengan menyenangkan. Karena kami tahu Tuhan bersama kami, melangkah dengan kami. Sekalipun mungkin kami terhimpit dengan berbagai-bagai keadaan, tantangan, suka duka, Tuhan tolonglah kami untuk kami memilih sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan firman yang Tuhan telah teladankan. Tolonglah kami juga Tuhan, sehingga kami pun menjadi pribadi-pribadi yang terus memperjuangkan kebaikan-kebaikan dalam kata, tindakan untuk semua orang. Karena dengan demikian, kasih Allah terpancar melalui setiap kami anak-anak-Mu. Dan tolong ampuni kami ya Bapa, ketika kami memang mempermainkan kasih Tuhan dengan kesadaran kami melakukan dosa yang seolah-olah kami berpikir nanti Tuhan akan mengampuni, ampuni kami Tuhan. Biarlah pemikiran yang demikian tidak terus kami pegang dalam hidup kami. Karena sesungguhnya ketika kami sadar Tuhan mengasihi kami, maka kami tidak akan menyepelekan, tidak akan membuat murah
kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa, mampukan kami, sehingga sungguh-sungguh kasih Allah itulah yang terus kami rayakan bersama seluruh umat di muka bumi ini. Tidak hanya dengan orang-orang percaya di dalam Kristus, tetapi dengan seluruh umat, dengan segala latar belakangnya kami merayakan kasih Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.